Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM 216500117. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cybercrime. Yang pertama yaitu tentang pencurian identitas. Pencurian identitas ini dia mencuri informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit atau informasi bank. Ini dia ada beberapa contoh kasusnya. Salah satunya yaitu pelaku pencurian identitas untuk pinjaman online. Kasus kejahatan pencurian identitas ini dia memakan korban sebanyak 80-an warga dan perusahaan berbasis aplikasi penyedia layanan pesawat serta hotel yang memiliki fasilitas pay later. Selanjutnya yaitu mengenai phishing. Phishing ini dia pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang mengoceh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Ini ada beberapa contoh kasusnya. Salah satunya yaitu tentang duit warga Malang raib 549 juta usai klik buka aplikasi berkedok PDF di WA. Warga Kota Malang mengaku kehilangan uang sebanyak 549 juta dalam sekejap usai mengklik file aplikasi berkedok file format PDF yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp di handphone warga. Salah satu contohnya juga seperti ini. Selanjutnya yaitu malware. Malware ini dia mengenai virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau merusak sistemnya. Ini ada beberapa contoh kasusnya. Salah satunya yaitu tentang 5 juta smartphone rentan terkena malware Rodents. Kasus ini tentang sebuah laporan terbaru menyatakan jika sekira 5 juta smartphone di seluruh dunia rentan terjangkit sebuah malware agresif. Hal ini dikarenakan ada sebuah celah yang dapat disusupi oleh malware saat perangkat masih di tangan jaringan distributor. Handphone yang terkena itu dia kebanyakan yang berbasis dari Cina. Ini salah satu contohnya juga. Selanjutnya yaitu ransomware. Ransomware ini dia menyerang perangkat lunak yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendeskripsi data tersebut. Ini salah satu contohnya. Dan salah satunya yaitu tentang ancaman utama keamanan siber Republik Indonesia. Ancaman ransomware merupakan ancaman siber paling nyata yang dihadapi Indonesia. Ransomware merupakan jenis virus atau malware berbahaya yang digunakan untuk mengenkripsi data pengguna pada komputer atau jaringan. Ujung-ujungnya pengguna diperas jika mau datanya kembali dibuka. Ini juga berakibat pada salah satu keamanan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang peretasan. Peretasan ini dia pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem. Contohnya seperti ini. Salah satunya tentang peretasan website BPJS Kesehatan. Data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online bernama Red Forums. Data yang dijual seharga 0,15 Bitcoin atau sekitar 84,4 juta. Itu berisi tentang nick, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji. Selanjutnya yaitu serangan DDoS. Serangan DDoS ini dia menyerang itu tentang kelompok pelaku yang meluncurkan serangan DDoS seperti situs web atau jaringan membuatnya tidak dapat diakses atau pengguna yang tidak sah.
Salah satu contohnya yaitu tentang situs konde.co diserang oleh hacker. Situs konde.co diserang oleh hacker dengan metode serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Usai memberitakan kasus pemerkosaan pegawai honorer Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Salah satu contohnya juga dia seperti peretasan server DIN, Wikipedia terkena serangan DDoS juga pernah terjadi. Selanjutnya tentang pencurian kekayaan intelektual. Pencurian kekayaan intelektual itu dia mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Salah satunya yaitu tentang dugaan kasus peredaran produk kecantikan palsu di Lokapasar. Ini tentang produk kecantikan palsu Nasifik dan Skin 1004 oleh sejumlah penjual di Lokapasar, Shopee, dan Tokopedia. Laporan disampaikan oleh perwakilan Korea Trade Investment Agency atau KOTRAM, Raina Sultiana, dalam audiens yang digelar bersama DJKI dan perwakilan Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia di ruang rapat Satgas OPS Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu 23 Maret 2022. Sejumlah toko di Shopee dan Tokopedia yang menjual produk Nasifik dan Skin yang diduga palsu dengan harga 50-70% lebih murah dari produk asli. Hal ini membuat penjualan produk asli menjadi turun sebanyak 30-40%. Salah satu contohnya juga seperti perusahaan telekomunikasi Inggris BT menggugat Google, dan ini juga seperti curi teknologi, ex-insinyur Apple didakwa 10 tahun penjara. Selanjutnya yaitu tentang pemalsuan. Pemalsuan ini dia membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal. Dia salah satu contohnya seperti ex Kakanwil BPN Jaktim divonis 3,5 tahun penjara karena terlibat pemalsuan dokumen. Bekas Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Badan Pertahanan Nasional DKI Jakarta Jaya divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti melakukan pemalsuan dokumen. Salah satu contohnya juga seperti pemalsuan dokumen COVID-19, kasus dugaan pemalsuan merek sarung gajah duduk Asia Kembang. Selanjutnya mengenai pornografi anak. Pornografi anak ini dia menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Salah satu contohnya yaitu contoh kasus tentang konten pornografi sesama jenis anak. Dalam kasus ini, dua pelaku berinisial R 21 tahun dan anak berkonflik dengan hukum berinisial NH 16 tahun diduga menyebarkan video dan foto asusila anak di bawah umur yang disebarkan atau diperjualbelikan di media sosial. Salah satu contohnya juga tentang transaksi pornografi anak gunakan GoPay dan OVO. Contoh berikutnya yaitu tentang 3 bocah berhubungan sesama jenis. Selanjutnya mengenai cyberbullying. Cyberbullying ini dia menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirim pesan atau konten merendahkan. Salah satu contohnya tentang siswa bakar sekolah di Temanggung karena diduga sering dirundung. Banyak sekolah belum memiliki sistem pengaduan dan pelaporan yang melindungi korban perundungan. Seperti yang baru-baru ini terjadi pada seorang siswa SMP di Temanggung, Jawa Tengah, nekat membakar sekolahnya sendiri karena sakit hati sering dirundung kawan-kawannya. Contoh selanjutnya yaitu tentang putra Papua jadi korban cyberbullying. Contohnya juga seperti kasus bullying bermain game online di Malang berujung maut. Ini merupakan salah satu contoh tentang cyberbullying. Selanjutnya mengenai penyebaran informasi palsu. Penyebaran informasi palsu itu dia menyebarkan berita palsu atau informasi palsu untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakpercayaan. Salah satu contohnya tentang kasus penyebaran berita bohong ijazah Presiden Jokowi. Majelis Hakim menjatuhi hukuman 6 tahun penjara kepada Bambang Trimulyono karena menyebarkan berita bohong.
Bambang Tri dinilai menyebarkan berita bohong sehingga menyebabkan keonaran terkait ijazah Presiden Jokowi. Salah satu contohnya juga tentang viralnya video tolak kedatangan Anies ke Aceh, Demokrat tegaskan fitnah. Ada juga kasus tentang virus COVID yang merupakan hoaks. Selanjutnya mengenai peretasan email. Peretasan email ini dia meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu atas nama korban. Salah satu contohnya tentang peretasan raup 58,8 miliar usai bajak email perusahaan ventilator. Badan Reserse Kriminal Polri mengungkapkan kasus penipuan terkait dengan pembelian ventilator dan monitor virus corona COVID-19 oleh sindikat internasional yang sudah meraup keuntungan hingga 58,8 miliar. Salah satu contohnya juga dia tentang Polda berhasil bongkar kasus peretasan email. Tentang peretasan email secara paling juga merupakan salah satu contoh tentang peretasan email. Selanjutnya mengenai pengintaian. Pengintaian ini dia merupakan tentang negara atau kelompok rahasia mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain seperti perusahaan atau pemerintah. Salah satu contohnya mengenai pengintaian nasi bungkus di balik penangkapan Lukas NMB. Terdapat kisah unik di balik upaya penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dibantu oleh Brimob Polda Papua serta Badan Intelijen Negara Daerah di Kota Jayapura pada Selasa tanggal 10 bulan 1 2023 lalu. Kisah unik itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud mengatakan aparat keamanan mempunyai taktik khusus buat menangkap Lukas. Salah satu contohnya juga tentang kasus ilegal logging di Kabupaten Wajo siap disidangkan di sidang Kangkum KLHK tersangka. Selanjutnya itu tentang pengintaian terhadap warga muslim di Amerika. Selanjutnya mengenai penggelapan. Penggelapan ini dia mengenai mengancam atau merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang tebusan. Salah satu contoh kasusnya yaitu mengenai gelapkan uang perusahaan senilai 600 juta. Polres Tangerang menangkap seorang perempuan berinisial MSM, 39 tahun terkait kasus penggelapan uang perusahaan tempatnya bekerja. Diduga jumlah uang yang digelapkan mencapai 600 juta. Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Zamrul Aini mengatakan MSM ditangkap lantaran melakukan tindakan pidana penggelapan saat bekerja sebagai kasir di PT Sumber Batu yang berlokasi di Jalan Raya Serang, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Selanjutnya mengenai buronan kasus penggelapan uang senilai 3 miliar ditangkap di Bengkel Ban. Tentang pelaku penipuan dan penggelapan motor diringkus tim Pandawa. Selanjutnya mengenai kejahatan keuangan online. Kejahatan keuangan online ini dia menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah. Salah satu contohnya yaitu tentang Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Jembrana membekuk seorang residivis penipuan online bernama Jadi Cahyono terkait kasus serupa. Pria berusia 24 tahun itu ditangkap di kamar kosnya di wilayah Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Madiun, Jawa Timur. Selanjutnya mengenai salah satu contohnya seperti ini. Selanjutnya mengenai pelanggaran privasi atau privacy invasion. Pelanggaran privasi ini dia tentang merekam atau memonitor aktivitas pribadi seseorang tanpa izin mereka. Salah satu contohnya seperti wanita ini didenda 3,4 juta karena menyadap ponsel pacar. Baru-baru ini pengadilan Korea Selatan menetapkan seorang wanita berusia 30 tahun bersalah karena melanggar privasi pacarnya. Ia didakwa karena meretas ponsel kekasihnya tanpa persetujuan untuk mencari video atau informasi kontak mantan sang pacar. Lantaran pelanggaran itu, Pengadilan Distrik Pusat Seoul memberinya hukuman percobaan berupa denda 300.000 won
atau sekitar 3,4 juta. Selanjutnya tentang Facebook akan didenda senilai 5 miliar karena pelanggaran privasi Cambridge Analytics laporan. Ini bukan salah satu contohnya juga. Tentang TikTok didenda senilai 5,6 triliun buntut kasus pelanggaran privasi anak. Selanjutnya mengenai pencurian akses. Pencurian akses ini dia mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin. Salah satu contohnya tentang kasus kebocoran data BPJS merupakan salah satu contoh juga. BPJS mengalami pembobolan data diduga sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia yang berasal dari BPJS Kesehatan bocor dan dijual di forum hacker. Dewan Pengawasan BPJS Kesehatan mencermati risiko keamanan nasional pada isu kebocoran data yang diduga milik BPJS Kesehatan. Pasalnya, data yang bocor tersebut mencakup data kependudukan anggota TNI dan Polri. Data yang dijual itu terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NIK, dan alamat. Ini juga merupakan salah satu contohnya. Selanjutnya merupakan tentang kejahatan seksual. Kejahatan seksual ini dia menggunakan internet untuk mencari atau meraih seseorang, baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur, untuk tujuan seksual. Salah satu contohnya tentang dosen Universitas Sriwijaya ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual pada 3 mahasiswa melalui chat WhatsApp. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa sebagai saksi pada Jumat. Sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka, R didampingi istri dan kuasa hukumnya Gandhi Arius pun membantah semua tuduhan yang ditujukan kepadanya selama ini. Ini juga salah satu contohnya. Selanjutnya merupakan pemerasan online. Pemerasan online ini dia mengancam atau mengumpulkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. Salah satu contohnya tentang kejahatan di dunia digital masih marak terjadi. Ini tentang penipuan online kuras rekening warga Republik Indonesia, Menkominfo pesan. Menekan pentingnya literasi dan kesadaran masyarakat soal keamanan digital, dia juga memberikan contoh modus kejahatan dunia maya seperti penggunaan nomor asing dan tawaran yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Salah satu contohnya juga seperti ini, kasus pemerasan bermotif penyebaran foto bugil korban terbongkar. Ini juga lakukan pemerasan di sekolah, oknum wartawan di Malang ditangkap polisi. Ini merupakan salah satu contoh dari pemerasan. Dan selanjutnya mengenai kejahatan sumber daya komputer. Kejahatan sumber daya komputer ini dia menggunakan internet untuk mencari atau meraih seseorang, baik dewasa maupun anak-anak. Selanjutnya mengenai kejahatan sumber daya komputer. Kejahatan sumber daya komputer ini dia mengenai menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin seperti pertambangan kripto yang tidak sah. Salah satu contohnya dia seperti ini. Situs Dewan Pakar ulas persatuan situs DPR jadi Dewan Pengkhianatan Rakyat. Ini situs Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yakni dpr.go.id sempat mengalami kelumpuhan sehingga tak dapat diakses. Kondisi itu diduga akibat diretas oleh pihak yang tidak sepakat dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR. Halaman utama situs DPR yang seharusnya bertulisan Dewan Perwakilan Rakyat berubah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Salah satu contohnya juga tentang Bareskrim masih buru pelaku peretasan akun YouTube BNPB. Salah satunya juga tentang kasus data Polri dibobol hacker legislator. Itu jadi desakan penyelesaian Republik Undang-Undang PDP. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.